ngomongin soal protokol kesehatan aja nih Bu Helena, betul. tapi juga ngomongin yang namanya pola asuh. Ya, karena itu juga berhubungan dengan kesehatan mental. Ada tipe pola asuh yang kalau boleh saya bilang semuanya karena sayang ya, semuanya karena cinta. Rasanya selama orang tua itu sehat gitu ya, jiwa dan raganya, mestinya mengasuh anak dengan cinta. Tapi yang namanya yang berlebihan pasti kan kurang baik. Betul, fokus itu perlu, tapi kita beri bantuan yang secukupnya. Kalau anak usia 3-4 tahun dia sudah bisa bantu-bantu untuk ngelipat baju, bantulah. Ketika kita bisa menghadirkan senyum pada anak-anak kita, itu anak-anak mengeluarkan hormon bahagia loh. Dia merasa bahwa mamanya itu menerima dia. Jadilah orang tua yang memberi teladan dengan perbuatan kita dalam mengendalikan emosi. Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Seperti biasanya, Love Your Child akan membahas bagaimana cara mengasihi anak-anak untuk mereka menjadi orang-orang yang lebih berguna, orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Dan kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu pola asuh di masa pandemi COVID-19. Wah, apa nih pola asuh yang biasanya terjadi di pandemi COVID-19 dan bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengatasinya? Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Wah, walaupun kita masih dalam suasana pandemi, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, Bu Helena ya. Pasti dong. Nih kita udah pakai belum, Fa? Iya, kita pakai Kayaknya dulu. Harus pakai dulu ya. Kita harus pakai. Harus steril ya, Fa ya. Betul, dan kita tetap menjaga jarak. Social distancing ya. Benar. Nah, berhubungan soal pandemi bukan hanya ngomongin soal protokol kesehatan aja nih Bu Helena, betul. tapi juga ngomongin yang namanya pola asuh. Ya, karena itu juga berhubungan dengan kesehatan mental. Betul. Khususnya kesehatan mental orang tua dan anak-anak. Makanya nggak jarang di masa pandemi seperti ini bukan hanya kesehatan fisik aja, tapi banyak nih sekarang nih mental Masalah health ya. issue yang lagi yang lagi viral juga atau lagi booming di kalangan masyarakat. Nah, memang ya Bu Helena, sebelum kita masuk nih Mas, apa aja tuh pola asuh? Emangnya ada apa sih dengan pola asuh di zaman pandemi ini? Apakah berbeda dengan sebelum pandemi? Sebenarnya sih apa yang terjadi saat ini sebelum pandemi juga ada, ya kan? Hanya saja kok kayaknya di masa pandemi ini ada 3 kelompok pola asuh kok yang menonjol gitu loh. Ya, yang kalau para guru di sekolah mestinya tahu ini ya. Dan kayaknya sering saya temui guru-guru mengeluh gitu tentang sikap dari para orang tua yang menggunakan beberapa pola asuh yang kita akan bicarakan pada saat ini. Tadi Bu Helena sempat katakan ada 3 pola asuh yang menonjol. Emangnya sebenarnya ada berapa macam pola asuh Bu Helena? Sebenarnya tergantung dari teorinya siapa yang membuat ya. Kalau Baumrind tuh mengatakan ada 3 pola asuh yang permisif, yang membolehkan semua pada anak-anak, kemudian juga ada juga yang otoriter, dan juga ada yang otoritatif atau lebih demokrasi mungkin begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang berikutnya ada juga ahli-ahli yang menemukan nggak sesederhana itu, ada lagi pola asuh kayak begini, ada lagi pola asuh gini, sama-sama sayang sih, sama-sama peduli, bahkan yang terlalu peduli juga ada gitu ya. Nah, jadi yang hari ini kita mau bahas tuh yaitu pola asuh helikopter. Kita sebut kayak di episode yang lalu pernah sempat menyinggung sih. Lone mower waktu itu ya. Jadi helikopter, kemudian drill sergeant, dan yang terakhir adalah consultant parenting. Jadi ada 3 macam pola asuh yang mau kita bahas saat ini. Nah, sebelum kita masuk nih apa perbedaannya, kenapa ini yang paling menonjol di masa pandemi? Iya, karena gini,
pada saat pandemi ini kan mau nggak mau kan orang tua kan sering menjadi pendamping ya, Betul. bahkan jadi guru lah di rumah gitu buat Iya. anak-anaknya. Dan ternyata susah juga jadi guru, itu baru disadari oleh para orang tua saat ini gitu ya. Kalau dulu-dulu kayak nganggap guru tuh, orang tua tuh suka nganggap bahwa guru tuh santai lah, cuma ngajar gitu doang kok gitu. Padahal nah sekarang udah tahu kan, cuma ngajar satu anak aja setengah mati, gimana satu kelas gitu. Benar-benar. Ya, nah ada tipe pola asuh yang kalau boleh saya bilang semuanya karena sayang ya, semuanya karena cinta. Rasanya selama orang tua itu sehat gitu ya, jiwa dan raganya, mestinya mengasuh anak dengan cinta. Tapi yang namanya yang berlebihan pasti kan kurang baik. Gula itu enak ya, tapi kalau kebanyakan kita juga enek kan. Diabetes juga bukan? Penyakit yang muncul Iya. ya kan. Asam tuh kadang-kadang enak juga asam ya, tapi kalau misalnya kebanyakan mah kena ya. Betul. Jadi semua yang berlebihan memang kurang baik. Nah helikopter parenting seperti halnya namanya itu kan ya gitu kan, ada baling-balingnya ya Pak ya. Iya. Pernah nggak naik helikopter? Nggak pernah, tapi saya suka lihat Ih, aja. berisik banget deh, berisik ya. Benar. Berisik tapi menyenangkan sih gitu ya. Ada Dr. Haim Jinot ya. Dia yang menemukan istilah ini helikopter parenting, di mana pola asuh ini menggambarkan tentang bagaimana pedulinya orang tua sampai dia melayang-layang di atas anaknya gitu ya. Dia selalu berada mengawasi anaknya kemanapun kamu pergi, saya akan hadir di situ. Waduh. Gitu. Tidak ada waktu untuk sendiri bagi anak-anak. Padahal semua manusia juga butuh sendiri kan. Betul. Even itu bayi loh. Kadang dia butuh sendiri tenang gitu, nggak dipegang-pegangin terus gitu kan. Ya kan malah marah dia kalau lagi tidur digangguin kan gitu kan. Ada saatnya orang juga butuh sendiri gitu, nggak ditongkrongin melulu gitu kan. Iya kan? Agak risih ya Bu Helena Nah, ya. seperti itu. Ternyata anak-anak juga gitu ya Bu Helena. Nah, sama lah. Semua manusia saya rasa punya waktu di mana dia butuh untuk to be alone gitu ya, merasakan kesempatan untuk berpikir sendiri. Kalau istilah sekarang Memilih lagi teman, yang hitsnya tuh me time. Me time, yes betul ya. Jadi di usia balita nih orang-orang tua dengan pola asuh helikopter seperti ini tuh terkesan banget kalau dia mengarahkan banget tuh anaknya. Mengarahkan banget dan tidak mau memberikan peluang sedikit pun pada anak-anak untuk membuat pilihan. Bahkan ngerjain PR pun emaknya yang ngerjain. Enggak kok, bukan saya yang nulis kok. Iya sih. Emang, tapi tangan anaknya dipegangin mamanya. Ya gimana dong? Lalu diarahkan. Jadi sebenarnya anaknya cuma pegang pensil doang, tapi yang menggerakkan semua mamanya. Jadi kalau ada PR, jangan tulis dulu. Bentar, mama lagi ngitung nih. 5 kali 3, 15, ayo 15. Dia cuma nyalin aja yang disiapin mamanya ya. Yes, banyak kayak begitu. Dan yang paling seru lagi ada juga, ini nyata loh, nyata banget nih, proyek gitu. Misalnya kita bikin rumah dari kardus ya, ini pelajaran mungkin tentang bagaimana berkreasi gitu ya. Kan kalau dalam tematik tuh di kelas 1, 2, 3 gitu kan ada yang gimana cara membuat daur ulang ya. Jadi bikin rumah, ada yang spektakuler loh. Anak kelas 1 bisa bikin rumah sebagus ini dari kotak susu. Gimana ceritanya gitu kan? Pas Ternyata ngobrol-ngobrol, ini anak ngomong, mamiku yang bikin. Lah kamu? Aku ngeliatin. Terus, jadi kamu gak kerja sama sekali? Kerjanya ngapain? Ambil gunting, aku ambilin kan gitu ya. tapi dia nggak yang bikin langsung. Ambil gitu. Jadi kerjain semua adalah karya mama kan gitu kan. Terus yang dapat penilaian anaknya. Is it fair? Enggak dong. Nah itu dia kan. Jadi kan guru akhirnya juga ngerasa risih ya ketika melihat sebuah karya yang luar biasa gitu pada anak kelas 1. Dan saya rasa kalau yang namanya guru kelas 1 di seluruh Indonesia mungkin menemukan nih gejala seperti ini. Anak kelas 1 belum lancar baca tapi ulangan 100 melulu. Waduh, patut dipertanyakan banget nih Bu Helen. Pokoknya di masa pandemi ini nilai-nilai anak kelas 1, 2, 3 spektakuler. Nilainya luar biasa. Dan kalau yang di kelas atas tuh udah ada ya triki-triki lah ya. Mungkin mulai lihat Google jawabannya dan seterusnya. Tapi kalau kelas 1, 2, 3 spektakuler 100 ya. 100. Apalagi kalau guru ini tahu ternyata anaknya ternyata nggak seperti itu. Ya sekarang anak baru kelas 1
baru masuk, ya kan, baru 1-2 bulan. Masa setiap ulangan nggak pernah dapat nilai 90 ke 80, 100 only gitu loh. Kan itu kan ya kita kan punya pengalaman record bekerja sebagai guru, nggak pernah deh ya satu kelas 100 Bener. semua setiap kali ulangan. Apalagi baru masuk sekolah. Ya, itu salah satu indikasi jangan-jangan nih orang tuanya adalah orang tua dengan pola asuh helikopter nih, ya Nah, kan? Bu Hana, sebelum kita lanjutkan, masih ngomongin pola asuh helikopter, apalagi ciri-cirinya? Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pola asuh di masa pandemi COVID-19. Yaitu ada pola asuh helikopter, drill surgeon, dan juga consulting parenting. Kita masih membahas sekarang pola asuh helikopter. Lanjut, ciri-cirinya apa aja Bu Helena? Iya, yang paling jelas kelihatan tuh mereka tuh kasih kebebasan, ya kasih kebebasan pada anak-anak dan sedikit perintah karena apa? Mereka mau kerjakan sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya karena mereka menganggap yang namanya cinta pada anak-anak itu artinya mereka selalu berada di sekitar anak-anak. Ya kan? Jadi mereka merasa bahwa ini adalah sikap mulia dari seorang tua. Jangan sampai anak kita dapat nilai jelek. Tapi caranya bukan diajarin, ya kan? Tapi ya dia yang ngerjain. Gitu. Orang tua yang maksudnya yang kerjain ya. Nah itu dia ya. Dan seperti halnya helikopter biasanya kan digunakan untuk menyelamatkan ya, rescue. Betul. Ya kan. Nah ini orang tua tipe helikopter ini memang selalu berusaha menyelamatkan anaknya. Ketika anaknya mungkin dapat teguran dari gurunya, dia akan datang dong samperin gurunya. Kenapa anak saya ditegur? Nangis loh anak saya ini. Selesaikan ini Bu Guru. Waduh. Ngeri gak sih? Nah seperti itu. Ada dan banyak ya. Lalu kemudian dia nggak suka anaknya dikritik. Wow. Dia nggak suka anaknya nilai jelek, dia nggak suka anaknya sedih, dia nggak suka anaknya bingung, dia nggak suka anaknya merasa ada problem. Selalu dia akan menjadi penolong, penyelamat, bidadari penolong yang akan membuat anak-anaknya selalu dalam posisi tenang aja, ada mama gitu. Wah, ya. Seperti dengan hal helikopter, maunya dia menyelamatkan terus ya. Itu dia. Tapi caranya nggak. Nah itu dia. Jadi yang paling apesnya ya, kabar buruknya nih, mereka tuh tidak tahu bahwa mereka salah, ya kan? Kenapa? Biasanya orang-orang tua dengan pola asuh helikopter seperti ini, mereka dipuja-puja dong oleh orang banyak. Ih, situ ibu teladan ya, papa teladan. Memang kalian berdua mengabdikan waktunya buat anak doang ya. Ih, luar biasa. Nah, orang kalau udah dipuji biasanya kan makin menjadi-jadi kan. Oh iya, dia akan makin buat, saya udah baik nih, makin dia lakukan. Makin luar biasa. Ibaratnya kalau mau lomba, dia akan sogok banyak orang, yang penting anaknya bisa menang, misalnya kayak gitu kan. Dan akhirnya apa? Mereka gagal menyiapkan anak mereka untuk menghadapi dunia kita yang nyata ini yang tidak kenal ampun. Ya kan, ketika dia anak itu semakin dewasa kan nggak mungkin dong ditemenin terus. Ada saatnya mereka remaja di mana dia nggak akan mau lagi dideketin oleh mamanya. Waktu dia berhadapan dengan sosial masyarakat pada umumnya, ayo, dia belum punya keterampilan yang cukup. Karena selama ini mamanya selalu backup dia, selalu menjadi rescuernya gitu. Ketika dia misalnya tes kemana nggak keterima, apa nggak hancur dia? Orang nggak pernah gagal. Iya. Selama ini kan selalu dibela mamanya, selalu diperjuangkan mamanya, selalu dikerjain tugasnya oleh mamanya. Saya jadi pernah nonton nih Bu Helena, pernah lihat cuplikan salah satu sosial media. Jadi ada seorang udah dewasa, dia mau interview kerja sama mamanya. Sampai waktu nggak diterima, mamanya yang samperin bagian HRD-nya. Itu sudah terjadi, saya sudah dengar itu. Bagian HRD-nya dan bilang anak saya nih lulusan terbaik gini Mas. Maksudnya, wow, itu kalau menurut saya pribadi kasihan juga anaknya. Iya, dan resikonya tinggi Eva. Ya, resiko yang paling utama adalah anak jadi tidak percaya diri malah. Iya. Iya dong. Gimana mau percaya diri? Orang dia nggak tahu diri siapa. Benar. Kan nilai kamu 100, dia tahu itu bukan dia itu. Dia nggak percaya sama diri sendiri. Dia percaya pada mamanya. Jadi dia bukan percaya diri tapi percaya mama gitu. Suatu waktu kalau misalnya mereka terpisah kota atau ternyata mamanya harus meninggal, maaf atau orang tuanya, ya
bagaimana dia. dia melanjutkan kehidupan Jadi ini. itu yang saya bilang tadi bahwa orang tua dengan pola asuh tipe parenting, helikopter parenting seperti ini, sebenarnya dia nggak sadar dia sedang menjerumuskan anaknya ke jurang yang begitu dalam. Wow. Ya, walaupun atas nama cinta mereka berjuang, mungkin bangun pagi-pagi, mungkin dikontrol dengan lelah banget, tapi hasilnya adalah justru membuat anaknya menjadi terjerumus dalam jurang yang dalam. Kenapa? Karena anaknya akan punya kecemasan yang berlebihan, kan tidak pernah menghadapi tantangan. Benar. Jadi kalau orang nggak pernah menghadapi tantangan, otomatis dia udah nggak tahan banting dong, orang belum pernah dibanting kan gitu kan. Dan dia juga nggak tahu karena bukan dia yang mengerjakan semuanya. Iya, jadi kan orang kalau kuat punya stamina yang kuat atau mempunyai daya banting yang kuat, artinya daya juang yang kuat karena dia pernah berjuang kan. Betul. Kalau nggak pernah berjuang gimana punya daya juang? Ya, betul. Nah, ya. Terus kemudian juga life skill atau keterampilan hidup dia tidak bertambah. Orang nggak boleh nyapu, nggak boleh ngapa-ngapain, udah kamu tenang aja. Ngeri ya, ngeri banget. Terus selain keterampilan dan juga kemampuan untuk hidup mereka yang kurang berkembang, biasanya orang tua dengan tipe hovering parenting seperti ini atau helikopter seperti ini juga punya hubungan yang buruk dengan pasangannya. Kenapa? Kan semua waktunya buat anaknya. Benar. Ibaratnya bahasa kasarnya nih, bucin gitu sama anaknya ya. Budak cinta kata anak muda. Terlalu sayang ya. Terlalu sayang, sehingga akhirnya suaminya terabaikan. Atau mungkin dia punya orang tua terabaikan. Fokus pada anaknya saja. Betul, fokus itu perlu. Tapi kita beri bantuan yang secukupnya. Kalau anak usia 3-4 tahun dia sudah bisa bantu-bantu untuk ngelipat baju, bantulah. Jadi jangan sampai mamanya yang bersihin kamarnya. Benar. Gitu loh. Ya kan, anaknya diajarin, ayo bantal taruh di mana? Sini ya, gitu dilatih. Itu kan bisa karena terbiasa. Betul. Harusnya kita sebagai orang tua menyiapkan mereka untuk mandiri, bukan untuk tergantung sama kita. Wah, mengerikan sekali pola asuh helikopter ini ternyata dampaknya Bu Helena. Yes. Dan itu sudah banyak terjadi dan jangan sampai ini terjadi pada para pemirsa. Nah, yang sudah terjadi bertobatlah. Wah, yang sudah terjadi bertobatlah. Nah, berikutnya Bu Helena, pola asuh drill surgeon. Nah, jadi kalau yang offering parenting itu kan anak-anak seneng ya, awalnya seneng gitu, seneng karena semua bantuan. dikerjain dia kan. Nah, kalau yang drill surgeon kan sersan gitu ya. Jadi ini nuansa militer ya, aduh ampun. Jadi semuanya, kalau tadi kan yang disebut dengan cinta itu adalah kalau bagi orang-orang yang menggunakan helikopter parenting itu adalah cinta adalah kalau dia ada selalu di sekitar anaknya, dan yang namanya cinta itu adalah kalau dia bisa berikan kebebasan. Betul. Gitu kan, kebebasan tanpa perintah-perintah gitu, tanpa hal yang menyakitkan buat anaknya. Sementara kalau yang surgeon terbalik, dia justru banyak pemerintah nih dan kebebasannya dikekang gitu. Kurang kebebasan bagi anak seperti ini. Contohnya gimana Bu Helena supaya punya gambaran pemirsa? Jadi kalau bagi orang tua dengan pola asuh drill surgeon seperti ini, yang disebut cinta itu adalah kalau mereka bisa mengontrol anaknya. Okay. Jadi kendali ada di tangan saya nih. Udah ibaratnya nih mobil ya, nih anaknya mobil nih. Dia yang kendalikan gitu. Padahal kan anak ini kan juga harus punya kemampuan untuk mengendalikan diri dong. Betul. Dia harus belajar kemana saya harus pergi ya, ke kanan, ke kiri, ke depan. Kalau ini enggak, pokoknya you do what I said. Kamu lakukan apa yang saya omongin gitu. Kalau saya nggak suruh jangan dikerjain. Coba bayangkan, tuh anak jadi gimana? Nurut kaku kan? Nggak dengan kan, kalau hatinya dia. Iya, kalau toh dia nurut, bukan nurut dengan kesadaran. Betul. Tapi nurut takut dipukul, takut dimarahin, takut dihajar, takut diteriakin, takut gitu. Tapi bayangkan kalau dia sampai punya kesempatan lepas. Jadi yang saya alami ya, ada orang-orang yang waktu kecilnya begitu dikekang oleh orang tuanya dengan alasan kita kan harus jadi teladan, kita kan sebagai umat yang beragama khusus gini harus dari contoh, jadi kita nggak boleh jajan, nggak boleh main, pulang sekolah langsung ke rumah. Jadi ketika anak itu akhirnya tinggal di asrama satu saat nanti, ini kisah nyata loh, akhirnya dia berusaha mencari kebebasan yang tadinya dia nggak punya gitu. Dia main sepuas-puasnya gitu.
Tadinya kan nggak boleh main kan, Betul. pulang sekolah nggak pulang. Nah kali ini dia main sepuas-puasnya. Terus nggak boleh jajan kan, sekarang dia jajan sepuas-puasnya. Dia cari duit sebanyak-banyaknya, bukannya kuliah malah cari duit. Habis itu dia habisin sepuas-puasnya. Karena apa? Dia belum pernah jajan di sini, belum pernah jajan bakso, belum pernah jajan ini. Karena semuanya dilarang. Serem kan? Serem. Dan akhirnya anak itu terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan yang tidak perlu terjadi, Wah. ya kan? Bu Helena, kita masih akan lanjutkan Oke. bagaimana pola asuh drill surgeon ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pola asuh di masa pandemi COVID-19. Dan di segmen kali ini kita akan membahas selanjutan yang tadi ya Bu Helena, apa aja nih drill surgeon, pola asuh yang seperti apa? Ya, pola asuh yang tadi saya bilang bahwa orang tua cenderung strict banget pada peraturan, ya kan? Tidak ada kebebasan. Kalau yang pertama tadi kan kalau helicopter parenting tuh apa namanya, kebebasannya diberikan, tapi Dipantau. ya, tapi ketertibannya atau peraturannya atau perintahnya hampir nggak ada Iya. gitu kan. Sementara kalau drill ini justru kebebasannya nggak ada, justru ketertiban dan keteraturannya atau juga perintahnya tuh lebih Terlalu kencang. ketat ya? Terlalu ketat, nggak boleh dibantah. Bantah plang gitu Aduh, kan. kasihan sekali. Iya, jadi saya sering melihat seperti anak-anak seperti itu. Disuruh bapaknya duduk. Duduk sih dia, tapi dia gelisah gitu. "Ma, boleh nggak jalan?" "Nggak boleh." Situ. Kelihatannya hebat ya, anak itu bisa nurut ya. Tapi dari bahasa tubuhnya saya merasakan betapa tersiksanya dia. Bayangkan orang tuanya ngobrol dengan santai dengan orang lain, anaknya bengong sendirian dan tidak boleh kesana kemari. Tapi biasanya pola asuh yang seperti itu orang tuanya punya alasan Bu Helena, supaya Iya. disiplin. Betul, tapi masalahnya adalah anak itu perlu tahu kenapa dia harus dikasih peraturan seperti itu. Ketika dia merasa itu tidak adil, kan itu jadi dendam. Betul. Iya kan? Kapan aku keluar dari rumah ini ya? Aku mau bebas gitu. Coba dipikirkan, orang tuanya ngobrol enak. Dia nggak ngobrol sama siapa-siapa loh. Nggak dikasih buku, nggak dikasih apa kayak yang bisa dikerjakan. Disuruh hanya diam, duduk aja gitu. Dia juga bingung Boleh mau nggak lihat ngapain. kolam? Nggak boleh. Boleh nggak main di air? Nggak boleh juga. Ya kan gitu kan? Menurut saya it's not fair. Kalau memang mamanya mau ngobrol, terus anaknya nggak, dia takut hilang atau kemana-mana, bawain dong kertas kayak atau mainan kayak di mana dia bisa asik tanpa dia merasa seperti orang yang apa ya tidak berdaya seperti itu. Nah ya, nah itu jadi kalau drill surgeon ini dampaknya juga kurang lebih sama sih sebenarnya dengan apa Pola dengan asuh helikopter yang iya tadi ya. karena sama-sama nggak percaya diri anaknya. Semua. Anaknya merasa nggak percaya diri dan yang berikutnya juga mereka juga tidak terampil untuk tidak terampil untuk membuat pilihan karena semuanya papanya yang pilihin gitu kan atau mamanya yang pilihin. Nah, yang berikutnya juga anak ini mempunyai merasa tidak berharga. Karena apa? Karena biasanya bahasanya orang tua dengan drill surgeon seperti ini yang melakukan pengasuhan seperti militer kayak begitu, anak ini akan merasa bahwa dia tuh sebetulnya kurang disayang gitu. Karena semua kendali sama orang tua. Iya kan? Karena semua berakhir dengan pukulan atau dengan hukuman atau dengan ejekan atau dengan kata-kata yang kasar, keras banget dan seterusnya. Jadi anak itu merasa kurang berharga dan dia juga susah untuk mencintai orang lain karena dia sendiri merasa kurang dicintai seperti itu, ya. Dan yang berikutnya, nah itu biasanya tuh kalau di sekolah tuh yang drill surgeon seperti ini anak-anaknya tuh susah ngomong, susah untuk bicara. Kenapa? Dia udah dipenuhi rasa takut ya, sehingga tidak percaya diri sama seperti yang hovering tadi. Jadi anak dari hovering helikopter dan juga ini apa namanya drill surgeon ini kurang lebih sama hasilnya. Sayang ya. Iya. Padahal capek loh itu jadi hovering parenting capek. Tujuannya memang baik. Iya, karena cinta semuanya demi kebaikan. Tapi caranya yang salah. Tapi hasilnya jadi jelek kan. Betul. Tidak sesuai dengan harapan kita. Ingat, biasanya anak-anak dari drill surgeon itu anak-anaknya akan menjadi orang yang kurang menghargai orang tuanya kelak. Wah, karena saat dewasa nanti. Mungkin ada dendam juga kali ya dalam. Ya, banyaklah artis-artis yang juga punya pengalaman seperti ini ya. Sudah dididik, sudah diajar oleh orang tuanya, oleh papanya, tapi akhirnya pada saat mereka dewasa, mereka malah keluar dari rumah. Kenapa? Karena mereka yang diingat adalah kekejaman papanya.
Padahal kan sebenarnya kan tujuan papanya baik ya, supaya dia berhasil. Tapi kalau caranya seperti itu ternyata justru tidak menimbulkan kebahagiaan gitu. Nah, Nah, jadi kenapa kita tidak coba cara yang lain? Nih adalah konsultan parenting kita mau promosikan ya. nih ini pola asuh yang seperti apa Bu Helena? Nah, pola asuh seperti ini ada kebebasannya, tapi juga ada ketertibannya, ada aturannya gitu. Jadi antara peraturan dan kebebasan itu seimbang gitu ya. Nah, mereka anak-anak ini dikasih pilihan gitu. Jadi kalau misalnya nih kita mau suruh mereka bantu pekerjaan rumah, karena anak-anak kan harus bekerja di rumah ya. Benar. Kalau saya di rumah tuh suami saya selalu bilang begini, nggak boleh makan ya kalau nggak kerja. Oh iya, kalau saya dulu bukan itu, nggak boleh main kalau belum mengerjakan pekerjaan Iya, di rumah. karena masalahnya kan di Alkitab dibilang orang yang nggak kerja nggak boleh makan. Betul. Kan kalau mami kan masak tuh kerja dong, makanya dimakan. Papa kan kerja di luar cari nafkah sehingga akhirnya bisa beli bahan makanan, makanya bisa makan. Kalau anak-anak kerjanya apa? Ya ayo pilih. Kita kasih pilihan, mungkin siram pohon, cuci baju, cuci piring, biar mereka yang pilih, ya kan? Apa tuh namanya, jangan bilang harus cuci piring. Wah, tapi aku nggak suka loh sama air, misalnya kayak gitu. Apa namanya, aku boleh nggak Pak yang di luar aja Pak gitu misalnya. Oh nggak boleh. Nah itu jadi drill surgeon, Surgeon, ya kan? benar. Ya, jadi kita kasih pilihan sehingga dia merasa ada kebebasan untuk memilih. Padahal ujung-ujung kerja juga sih gitu. Yang penting kerja ya. Tapi itu cara dari tipe parenting Konsultan, consultant. ya. Kemudian lebih menonjolnya adalah mereka suka mendorong. Ayo nak, kamu pasti bisa. Ayo nak, kamu pasti bisa. Ma, susah ma. Yang mana? Ini loh tulisan Mandarinnya. Oke, mama kasih contoh sekali ya nih. Coba bantu sekali. Oh ya, selanjutnya kamu. Misalnya begitu. Kita membantu, tapi juga memberikan kesempatan mereka bekerja sendiri. Seperti itu. Jadi jangan semuanya kita yang handle seperti itu ya. Dan kemudian mereka juga memberikan kesempatan untuk mengendalikan diri, untuk membuat batasan. Dan ini kelebihan dari tipe konsultan ini, mereka memang sama seperti semua tipe parenting yang lain ya, tipe pola asuh yang lain kan ingin supaya anaknya termotivasi. Benar. Ya kan, yang hovering tadi atau helikopter tadi memotivasi dengan cara nih mama kerjain ya, makanya kamu belajar nih supaya bisa, tapi nggak dikasih pengalaman. Nah kalau yang drill sergeant, kamu kerjakan Pak, tapi nggak bisa, Nggak dikasih pokoknya contoh. nggak dikasih contoh, nggak dikasih pertolongan sama sekali gitu. Nah kalau di sini dia tidak mau tuh yang namanya apa tuh membantu sampai berlebihan, kemudian juga dia nggak suka mempermalukan seperti drill sergeant, dan juga nggak mau menyalah-nyalahkan atau menyakiti. Wow. Iya, jadi mereka dari tipe konsultan ini lebih mengarahkan kepada diskusi. Seperti Kamu dengan tahu nggak? namanya ya. Iya, kamu tahu nggak sih sikap kamu seperti ini dampaknya seperti ini loh. Kamu bisa tanggung nggak nanti? Kalau kamu males, ujungnya kamu miskin. Karena apa tuh rajin pangkal kaya, nak. Kalau kamu nggak rajin, gimana mau kaya? Kaya itu dalam arti ya kamu bisa mandiri kan seperti itu. Nanti kamu mau kalau kamu hidupnya harus begini terus sama mami papi, mau kan gitu kan? Itu bisa diajak diskusi anaknya sehingga anaknya akan berpikir iya ya. Ih serem amat ya, masa begini terus ya. Terus kalau papa udah nggak ada gimana tuh? Gitu kan. Jadi anak-anak itu diajarkan juga untuk saling menghormati dan bekerja sama. Jadi kalau ada tugas ya mungkin orang tua bantu dalam arti mengajari. Mengarahkannya. Jadi kerjasamanya adalah saya mengajari, kamu yang mengerjakan kan gitu. Terus saling menghormati juga. Kamu adalah sosok yang apa tuh punya kemampuan, apa percaya gitu. Dan dia juga menghormati kita karena kita menolong dia. Jadi saling menghormati. Dan yang terakhir adalah dari tipe konsultan ini yang paling menurut saya paling bagus tuh ya adalah sikap mereka untuk mengizinkan anak belajar dari kegagalan. Wah, jadi Ya, mereka jadi, mengizinkan anak mereka untuk gagal juga ya. Jadi kalau misalnya anak udah ngerjain PR kan, mama, ini aku udah selesai kerjain PR. Terus mama yang lihat, nomor 5 sama nomor 7 kayaknya ada yang perlu diperbaiki deh nak, coba kamu kerjakan lagi. Gitu. Kita nggak bantuin tuh, tapi kita kasih tahu aja, nomor 5 dan 7 kayak masih salah deh nak, coba kamu kerjakan lagi ya. Nah, itu akan membuat anak-anak merasa terbantu, ditunjukkan kesalahannya. Tapi dia yang kerjakan. Mah, kira-kira harus bagaimana ya? Coba dari sini ke sini, ayo. Masa 5 tambah 3 sama dengan 4? Ah iya, aku lupa. Misalnya kayak gitu kan. Dia bisa kerjakan.
dengan apa namanya dengan apa kesalahan yang dia alami tanpa harus dicaci maki. Betul. Gimana sih gitu aja nggak bisa, nggak begitu. Tapi ya dikasih tahu dengan ya biasa aja lah. Setiap orang kan pernah salah juga kan. Satu kali saya pernah ngerasa bahwa Golda ini kok apa namanya agak-agak a little bit sombong gitu kan. Karena dia nilai bagus-bagus gitu. Waktu satu kali dia pulang, mami aku dapat nilai jelek. Apa? Oke. Bu, oke, nggak apa-apa, besok masih bisa. Mami nggak marah kan? Ya enggak sih. Coba kamu belajar nggak sesuatu dari situ? Apa, Mam? Kemarin mami bilang kamu belajar tuh disiapkan, tapi kamu kan belajarnya cuma ngapalin jawaban kan. Kamu lihat soal-soal tahun lalu ngapalin jawaban. Itu nggak bagus loh. Nah, kamu kan nggak ngerti. Nah, sekarang soal diacak gimana dia? Kan kayak gitu kan. Nah, akhirnya dia mencoba untuk memperbaiki, ya kan. Nah, jadi dengan kegagalan dengan nilai yang jelek itu, dia jadi belajar sesuatu. Wah. Jadi jangan selalu kita mengharapkan anak kita nilai bagus terus. Karena kalau nilai bagus terus, dia berarti nggak pernah merasakan kegagalan. Lalu saat dia gagal, dia akan jatuh banget tuh. Betul. Iya, Karena dia kan? nggak belajar dari kegagalan. Tapi Bu Helena, ini pertanyaan penting nih. Iya. Di masa pandemi seperti ini kan gak gampang ngurus anak-anak, apalagi mengajar anak-anak. Selain kita membuat melakukan lah parenting consultant yang konsultan yang tadi Bu Helen sudah promosikan. Lantas kita sebagai orang tua gimana caranya supaya bahagia? Karena katanya ada yang bilang kalau orang tua bahagia, anak pasti bahagia. Nah, gimana caranya membahagiakan dulu diri kita, baru membahagiakan kalau anak. kita sendiri juga penuh dengan kesedihan, penderitaan, kepahitan, gimana kita mau kasih kebahagiaan ya? Ya, yang paling utama sih sebenarnya ya, kita berlatihlah untuk menjadi seorang consultant parent. Jadi yang pertama untuk bisa menjadi consultant parent itu biasakan untuk menyiapkan dorongan, sugesti. Kamu pasti bisa nak. Dalam nama Yesus pasti bisa. Kita berdoa ya. Ya sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Kita pasti bisa. Kamu hanya perlu kerja keras. Karena apa? Einstein mengatakan kecerdasan itu hanya 1% loh perannya untuk kesuksesan. 99% itu karena ketekunan. Ya kan ada pepatah Cina mengatakan kerja keras lah yang menentukan seseorang berhasil, bukan karena kecerdasan doang. Nah kamu ada kecerdasannya, tinggal kerja keras, kamu pasti akan mencapai apa yang kamu inginkan. Kamu jadi apa sih? Nah gitu. Siapkan sugesti-sugesti seperti itu. Biasakan dorong anaknya, kasih semangat. Sama seperti kalau kita misalnya sedang jatuh, kita pengen orang ngomong apa sama kita. Seperti itu ya. Terus yang kedua, kurangi menghakimi. Kalau bisa dihilangin lah judgmental respon seperti kamu sih makanya kan mama sudah bilang tuh kan rasain gitu-gitu tuh buang jauh-jauh ya, buang jauh-jauh karena itu akan membuat anak-anak bukannya semangat malah merasa bahwa mamanya itu jadi musuh dia. Terus kemudian juga empati lah ya, empati. Dan kalau kita mau kasih konsekuensi yang logis lah, misalnya kita perjanjian ya, kalau kamu pulang terlambat berarti kamu harus kerjakan apa misalnya gitu ya, yang masuk akal. Misalnya kalau saya sih, kalau kamu terlambat 5 menit berarti besok kamu nggak boleh main gitu ya kan, gitu dong, fair ya. Terlambat berapa menit? Ya 5 menit ya maksimum ya. Oh jangan dong mam 10 menit. Oke 10 menit, 7 menit deh tawar-tawaran gitu ya. Nah setelah udah deal ya sudah, tuh anak tuh akan memegang itu. Kalau sampai melanggar jangan ragu untuk kasih konsekuensi. Karena sesuai dengan kesepakatan ya. Karena itu akan mendidik dia untuk bertanggung jawab. Dan kemudian juga memang anak itu perlu dilatih untuk berpikir. Jadi kalau dia bertanya sesuatu, ada PR, ada apa, izinkan dia berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau belum nggak bisa juga kita bantu untuk berpikir, bukan membantu untuk mengerjakan ya. Dan yang terakhir ajak diri kita juga untuk istirahat dong. Kita juga perlu untuk merawat diri dan peduli dengan diri sendiri gitu ya. Dan jangan lupa bahwa kita tidak akan pernah bisa senangkan hati kalau kita nggak bisa bersyukur.
tidak bisa ikhlas dengan keadaan ini. Oke lah, pandemi ini kan bukan kesalahan kita kan. Betul. Ya kan, siapa sih yang mau pandemi ini? Daripada kita bersungut-sungut terus dan merasa bahwa ini nasib kita sudah di ujung tanduk lah, nggak bisa makan dan sebagainya. Kenapa kita nggak ikhlaskan saja? Ya sudah, semua orang juga mengalami pandemi ini. Tapi masalahnya adalah saya mau lihat di balik pandemi ini ada loh sebetulnya yang kita bisa syukuri. Kalau kita bisa bersyukur dalam kondisi apapun, maka anak-anak akan melihat, oh ternyata mamaku ngajarin ya, dalam kesusahan besar ini ada loh deliknya untuk kita bersyukur dan cari peluang. Nah kan jadi bisnismen nanti nih anak ini ya kan. Benar. Kan bisnismen kan pengusaha yang sukses itu kan Mencari karena peluang. dia mencari peluang di balik malapetaka Kesusahan. ya kan, di balik kesusahan. Nah, jadikan rasa syukur itu sebagai bagian dari keseharian kita. Puji Tuhan. Ya kalau Islam mungkin alhamdulillah kita masih bisa bernafas di saat orang lain sedang sesak napas. Kita masih bisa makan di saat orang lain nggak bisa makan lagi. Aduh, alhamdulillah kita harus bersyukur ya, puji Tuhan ya, akan seperti itu kan. Dan kemudian kalau kita bersyukur pasti bisa tersenyum. Amin. Jangan lupa senyum ini, walaupun senyumnya dipaksain, gitu ya. Gimana mau senyum sih, dompet tuh kosong nih. Paksain aja senyum. Itu memberikan dampak positif pada anak-anak dan juga pada orang di sekitar kita. Dan ingat, ketika kita bisa menghadirkan senyum pada anak-anak kita, itu anak-anak mengeluarkan hormon bahagia loh. Dia merasa bahwa mamanya itu menerima dia, apalagi kita rangkul. Wah, hormon oksitosin itu akan pesat hadir dalam tubuh anak kita, dan itu akan membuat suasana menjadi lebih segar di rumah. Dan yang terakhir, jadilah orang tua yang memberi teladan dengan perbuatan kita dalam mengendalikan emosi. Amin. Ini penting sekali. Kita pun harus menjadi orang tua yang bahagia, memberikan teladan sebelum kita mengajarkan atau menerapkan pola asuh konsultan yang baik kepada anak-anak kita. Terima kasih banyak Ibu Helena. Sama-sama, Eva. Terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah mengikuti Love Your Child episode kali ini. Jangan lupa untuk terus tetap saksikan Love Your Child. Sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom dan Tuhan memberkati.